Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3C yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini, yaitu di dalam pembelajaran online Al-Quran Hadis. Materi pada kali ini yaitu surah Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah proses mengamati, menanyakan, dan mencoba, siswa dapat menghafalkan surah Al-Fatihah dengan benar dan fasih. Anak-anak yang Bapak cintai, pembahasan yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. Pada awal pelajaran ini, marilah kita membuka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan bagian dari surah yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan, surah Al-Fatihah ini menjadi awal surah di dalam Al-Quran. Makanya dinamakan Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Dan juga surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab atau induk dari semua isi Al-Quran. Selanjutnya, kita akan mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun sholat. Artinya, surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang harus atau wajib dibaca di dalam setiap sholat. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah ini juga dinamakan As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, membaca Al-Quran termasuk ibadah yang mana setiap huruf akan mendapatkan pahala, termasuk juga membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita mulai untuk membaca surah Al-Fatihah. Membaca Al-Quran itu harus tartil dan murattal. Tartil artinya membaca dengan perlahan-lahan, sedangkan murattal berarti membaca dengan suara nyaring dan merdu. Untuk itu, mari kita ikuti, saksikan, dan amati bacaan surah Al-Fatihah berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan bacaan Bapak berikut dan kalian ikut membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah bacaan surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan mengartikan surah Al-Fatihah. Mengartikan atau menerjemahkan surah Al-Fatihah merupakan cara kita untuk memahami isi Al-Quran. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik arti dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan merajai seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
atau hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah karuniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Demikianlah arti dari surah Al-Fatihah. Bagaimana anak-anak bisa difahami? Selanjutnya, memahami isi kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 7. Kemudian surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran, karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran. Kemudian surah Al-Quran juga disebut As-Sab'ul Masani, sebagaimana yang Bapak sebutkan sebelumnya, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang, karena selalu dibaca dalam sholat pada setiap rakaat. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah wajib atau harus dibaca di dalam setiap sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Demikian, selanjutnya beberapa isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Di antaranya yaitu yang pertama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala puji dan ucapan syukur atas semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang kedua yaitu hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Demikianlah penjelasan materi tentang surah Al-Fatihah pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, tugas pada hari ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran termasuk ibadah yang setiap hurufnya akan mendapatkan pahala. Demikian juga membaca surah As-Sab'ul Masani, nama lain dari surah Al-Fatihah, juga termasuk ibadah. Kenapa surah Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani? Yang kedua, di dalam terjemah surah Al-Fatihah terdapat kalimah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apakah maksudnya kalimah tersebut? Yang ketiga, jelaskan kenapa surah Al-Fatihah itu diberi nama Al-Fatihah. Yang keempat, Azizah bangun kesiangan sehingga pada saat salat subuh ia lupa tidak membaca surah Al-Fatihah. Menurut kalian sahkah salatnya Azizah? Kenapa? Silahkan dijawab alasannya. Yang kelima, sebutkan 3 isi kandungan surah Al-Fatihah. Selamat mengerjakan, semangat belajar. Insyaallah kita akan bertemu kembali minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.